Salahuddin Al-Ayyubi, yang lebih dikenal dengan nama Saladin, adalah salah satu tokoh Muslim yang paling terkenal dalam sejarah. Ia hidup pada abad ke-12 dan dikenang karena keberanian dan kepemimpinannya dalam perang melawan tentara salib serta sifat kesatria dan kemurahan hatinya yang bahkan diakui oleh musuh-musuhnya. Berikut adalah kisah singkat tentang Salahuddin. Salahuddin lahir pada tahun 1137 atau 1138 di Tikrit, sekarang Irak, dalam keluarga Kurdi. Nama lengkapnya adalah Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub. Ia dibesarkan di lingkungan militer, karena ayahnya, Najm ad-Din Ayyub, adalah seorang jenderal dalam dinasti Zengid yang menguasai Suriah pada waktu itu. Salahuddin tumbuh besar di bawah naungan Sultan Nur ad-Din dari dinasti Zengid, yang memerintah Aleppo dan Damaskus. Ia menerima pendidikan militer dan keagamaan yang baik, yang membentuk dirinya sebagai pemimpin Muslim yang tangguh dan taat. Salahuddin pertama kali muncul sebagai panglima ketika ia berperan dalam ekspedisi militer ke Mesir atas nama Nur ad-Din. Pada saat itu, Mesir berada di bawah kendali dinasti Fatimiyah yang lemah. Pada tahun 1169, Salahuddin diangkat sebagai wazir, Perdana Menteri, di Mesir setelah membantu merebut wilayah tersebut dari tentara salib. Pada akhirnya, ia mengakhiri kekuasaan Fatimiyah dan mengembalikan Mesir ke dalam kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, sekaligus memperkuat kekuasaan Sunni di sana. Setelah kematian Nur ad-Din pada tahun 1174, Salahuddin mulai memusatkan kekuasaan di tangannya. Ia mendirikan dinasti Ayyubiyah, yang menguasai Mesir, Suriah, sebagian besar Jazirah Arab, dan Mesopotamia. Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang soleh, cerdas, dan sangat berpengaruh dalam menyatukan dunia Islam pada masa itu. Penaklukan Andalusia bukanlah proses yang instan dan mudah. Meskipun banyak wilayah yang berhasil dikuasai dalam waktu singkat, penaklukan penuh membutuhkan waktu beberapa dekade. Dalam kurun waktu ini, pemerintahan Muslim mulai mengatur wilayah-wilayah yang telah dikuasai, membangun sistem pemerintahan yang toleran terhadap agama-agama lain seperti Kristen dan Yahudi, selama mereka membayar pajak, jizyah. Cordoba menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia Islam di Barat. Andalusia kemudian berkembang menjadi salah satu peradaban paling maju di Eropa, dengan kemajuan di bidang arsitektur, filsafat, ilmu pengetahuan, dan kedokteran. Meskipun umat Islam berhasil menguasai sebagian besar wilayah semenanjung Iberia, kekuasaan mereka tidak bertahan selamanya. Selama beberapa abad berikutnya, kerajaan-kerajaan Kristen di utara mulai melakukan gerakan yang disebut Reconquista, yaitu upaya untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Muslim. Pada tahun 1492, setelah hampir 8 abad, kekuasaan Muslim di Andalusia berakhir dengan jatuhnya Granada, kerajaan Muslim terakhir di semenanjung Iberia, ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol. Warisan Islam di Andalusia tetap terasa hingga saat ini, terutama melalui arsitektur, seperti Istana Alhambra di Granada, serta pengaruh dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan bahasa Spanyol. Penaklukan Andalusia merupakan salah satu contoh bagaimana budaya-budaya yang berbeda dapat bertemu dan saling mempengaruhi, menciptakan zaman keemasan bagi ilmu pengetahuan dan toleransi selama beberapa abad. Setelah perang, Salahuddin kembali ke Damaskus dan menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di sana. Ia wafat pada tahun 1193 pada usia sekitar 56 tahun. Salahuddin meninggalkan warisan yang besar, bukan hanya sebagai panglima yang sukses, tetapi juga sebagai simbol kesolehan, kesederhanaan, dan kehormatan.
Ketika ia meninggal, dikatakan bahwa harta pribadinya sangat sedikit, karena sebagian besar kekayaannya telah disumbangkan untuk amal. Salahuddin dikenang sebagai tokoh yang mampu menyatukan dunia Islam dan menghadapi ancaman tentara salib dengan cara yang terhormat dan adil. Kisahnya diabadikan tidak hanya dalam sejarah Muslim, tetapi juga dalam literatur Barat sebagai contoh ideal kesatria dan kepemimpinan yang penuh kebajikan. Kesederhanaan, ketekunan, serta sikap adil dan toleran yang ditunjukkan Salahuddin terhadap musuh-musuhnya menjadikannya sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah, dihormati baik di dunia timur maupun barat.